Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang pena, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelum itu, mohon dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Read My House yang telah mengundang saya untuk berbagi, untuk sharing terhadap dunia kepenulisan. Dan semoga sharing kali ini bisa bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan. Halo, nama saya Rahmadila Safitri. Kamu semua bisa nemuin saya di Instagram @rahmadila_safitri16 underscore Rahmadila_Safitri16. Kemudian semoga ini menjadi langkah awal kita untuk bisa silaturahmi lebih lanjut lagi. Oke, hari ini dihubungi oleh Rima House dengan tema tentang kepenulisan dan spesifiknya adalah mengapa sih kita harus menulis. Nah, untuk teman-teman yang telah bergabung dalam grup WA pasti memiliki niat yang luar biasa sehingga mau mengikuti segala ketentuan yang berlaku kayak gitu. Nah, pertanyaannya, coba deh kita pribadi masing-masing bertanya sama diri masing-masing, mengapa kita harus menulis? Nah, di sini aku ingin menyampaikan beberapa hal kenapa sih kita harus menulis gitu. Yang pertama adalah berdasarkan hadis riwayat Muslim, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi, setiap kita memiliki kewajiban sebagai seorang penuntut ilmu. Namun, ketika kita telah mendapatkan ilmu itu, maka untuk yang melekat pada akal pikiran kita, maka ikatlah dengan menuliskannya. Kenapa? Karena dengan menuliskannya ketika kita lupa, kita bisa membaca ilmu itu kembali. Dan kita juga berkewajiban untuk menyiarkannya kepada sesama saudara kita yang lainnya. Agar ilmu yang kita dapat bisa terus berkembang dan berkembang lebih luas lagi. Nah, jadi alasan pertama kenapa kita harus menulis, ya karena itu kita menulis agar ilmu kita tidak hilang gitu. Oke, selanjutnya mengapa sih kita harus menulis gitu? Nah, ini Imam Al-Ghazali pernah berkata, jika kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Itu pesan dari Imam Al-Ghazali. Wajar ya, sejak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun, kita tidak luput dari namanya menulis. Karena itu tadi alasannya. Yang pertama, karena untuk meningkat ilmu dengan menulis. Yang kedua, kita tuh bukan anak raja dan bukan anak ulama besar, maka menulislah. Karena dengan menulis, kita perlahan-perlahan bisa mengutarakan apa yang kita tahu menjadi orang lain yang tidak tahu awalnya menjadi tahu gitu. Jadi itu ya pesan dari Imam Al-Ghazali. Dan alasan selanjutnya adalah, Rasulullah pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari, yang artinya, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi terkadang apa yang kita tulis itu menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Mungkin kita hanya menulis misal, yuk sholat yuk kayak gitu. Nah, dengan orang baca hal kayak gitu, tertegun hatinya, terbuka hatinya untuk sholat. Nah, ketika orang lain melakukan kebaikan karena kita, insya Allah kita juga dapat pahala kebaikan dari teman kita yang mengerjakan bersebab kita yang mengingatkan gitu. Jadi luar biasa ya menjadi penulis itu gitu. Kita telah menjalankan apa yang Rasulullah sampaikan gitu, apa yang Rasulullah katakan, supaya apa? Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, ini yang menarik. Kenapa kita harus menulis? Alasannya adalah kita tidak pernah tahu tulisan mana yang akan membawa kita ke surga kelak. Jadi, kita nggak pernah tahu tulisan atau amalan apa yang bisa membawa kita ke surga. Bisa jadi karena tulisan kita yang hanya beberapa baris atau hanya beberapa kata menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Mungkin karena hal itu kita masuk surga. Kenapa? Kita belum bisa jamin sholat kita, sedekah kita, baca Quran kita tuh diterima oleh Allah.
Jadi salah satu jalan buat kita ke surga melalui jalan tolnya Allah itu adalah dengan menulis. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu tulisan mana yang bisa bawa kita ke surga. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan menurut aku kenapa sih kita harus menulis gitu. Nah, jadi pertanyaannya bagi teman-teman, tunggu apa lagi gitu? Setelah beberapa kenikmatan yang kita dapat dengan menulis, kita tidak tahu tulisan yang mana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang adalah waktunya gitu. Bersyukur teman-teman udah ada dalam grup ini, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah, dan semoga ilmu ini disampaikan juga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Oke, selanjutnya, itu apa sih langkah-langkah jadi penulis itu? Nah, seorang penulis tentu harus berawal dari membaca dulu. Setelah kita baca, kita tulis, lalu langkah selanjutnya apa? Tulis lagi, tulis. Sehingga kita tahu apa yang kita tulis tuh waktu ke waktu bisa berubah. Ya, kalau kamu ingin jadi penulis, maka kamu gak lepas dari yang namanya membaca. Ya, untuk membuat satu halaman tulisan yang bagus, kita mungkin perlu baca 1 buku, 2 buku, atau bahkan 3 buku. Namun, jangan pernah berputus asa. Kenapa? Awalnya mungkin terasa berat merangkai kata, namun ketika itu sudah kita rajin baca, kita rajin tulis, insya Allah kata-kata yang indah dengan diksi yang indah itu akan mengalir. Nah, coba kita telisik pada ulama-ulama besar yang Masya Allah pada zaman dahulu aja karyanya udah sampai ratusan. Gimana kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, bahkan untuk satu karya pun kita nggak punya kayak gitu. Jadi alangkah malunya kita ketika ulama pada zaman dahulu nulis aja mungkin pakai pena, di malam hari itu pakai penerang seperti lilin atau lampu dari buluh kayu kayak gitu. Bahkan mereka bisa menghasilkan 300 sampai 500 karya dengan umur mereka, dengan keterbatasan zaman ketika itu. Nah, Ibnu Al-Jauzi beliau menghasilkan 300 karya. Dan Ibnu Taimiyah dia menghasilkan 500 karya. Kuncinya apa? Beliau bersungguh-sungguh membaca lalu tulis. Sehingga karyanya bisa kita nikmati di sekarang. Nah, ketika mereka udah nggak ada lagi di dunia ini, namun karyanya tetap ada. Jadi kalau ada sedikit ya berbagi ilmu, 3 amalan yang gak terputus tuh salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Luar biasa mereka bisa panen pahala sampai sekarang. Ketika mereka gak ada lagi di dunia, namun mereka bisa panen pahala yang luar biasa ketika mereka sudah menunggu jatahnya masuk surga kayak gitu. Ya, ketika Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah sudah seperti itu, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap diam atau memilih bergerak, mencoba, memainkan pena kita lalu menuliskannya? Ya, dan satu lagi, kita tidak bisa mungkin kita nggak bisa mengungguli orang dengan amalan dunia, maka kita ungguli mereka dengan amalan akhirat. Karena menulis ini salah satu amalan akhirat. Kenapa dibilang amalan akhirat? Karena dengan menulis mungkin jadi pintu hidayah bagi orang lain. Jadi ketika kita nggak bisa ngunggulin manusia dalam hal dunia, mari kita coba unggul dalam akhirat gitu. Mungkin teman kamu jadi ahli matematika, ahli bahasa, ahli fisika, ahli kimia. Jangan anggap kita yang suka nulis, suka oret-oret, itu nggak punya kalian. Mungkin itu cara Allah supaya bisa menggali potensi kita gitu. Namun selama ini mungkin kitanya nggak tahu atau nggak peka dengan potensi kita masing-masing. Nah, sekarang challenge-nya adalah tulis apa saja yang kita ingat, lalu baca apa yang telah kita tulis. Yakinlah kalau kamu tuh bisa. Kenapa orang lain bisa? Seperti Asma Nadia, Terry Lie, dan masih banyak lagi penulis-penulis lainnya. Luar biasa karya-karya mereka. Kenapa? Mereka tuh adalah orang yang berani mencoba. Ya, sekali lagi, prosesnya adalah baca, tulis. Tulis aja. Insya Allah, sering berjalan waktu, tulisan kita akan semakin lebih baik. Nah, terus sebelum menulis jangan kamu pikirin, wah, karyaku bagus atau jelek ya, kayak gitu. Atau nanti ketika orang baca, jadi bahan cemoohan gitu.
Nah, untuk menjadi seorang penulis yang luar biasa, kamu jangan pernah bosan untuk dikritik atau diberi saran. Kenapa? Yang baca karya kita adalah orang lain. Jadi, masukan yang orang lain terima adalah untuk perbaikan tulisan kita. Terus yang paling terpenting adalah belajar, belajar, dan belajar. Bukankah sesuatu yang besar berawal dari hal yang kecil? Nah, baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menyelami dunia dengan pena, salam literasi. Semoga kita semua adalah penulis-penulis di jalan kebaikan. Niatkan semuanya untuk Allah, insya Allah akan bantu juga kita gitu. Pokoknya sebelum nulis, saran aku sih biasanya pernah aku baca buku Farakonit. Kalau Farakonit itu kalau sebelum nulis dia ibadah dulu. Misalnya istighfar dulu atau baca Quran dulu gitu. Ini bagi yang muslim ya, kalau pesertanya ada yang non muslim, mohon maaf mungkin sesuai dengan agama kalian sendiri kayak gitu. Semoga dengan adanya Rima House ini menjadi titik balik bagi kita semua agar bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, sekian dari saya, Rahmadil Sapitri. See you dan sampai jumpa. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Oke, salam literasi dari penulis buku tentang sebuah rasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.